Tol Ciawi kilometer 45 macet, arah Puncak Bogor, Jawa Barat macet di tengah pemberlakuan one way atau satu arah ke arah Jakarta yang masih berlaku hingga sore ini. Sejumlah analis menepis pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan angkatan Iran telah hancur. Iran menunjukkan kekuatan armada lautnya yang terdiri dari sejumlah kapal kecil dengan senjata ringan yang dijuluki armada nyamuk untuk menunjukkan kekuatan di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Beijing menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan ini diperkirakan akan membicarakan soal kelanjutan perang dengan Iran. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang berita utama pertama dari BNN. BNN menggerebek kampung narkoba di Aikanopan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. 7 orang pengedar hingga pengguna ditangkap dengan barang bukti sabu dan alat hisap. Dalam penyisirannya, tim tindak BNN menemukan sebuah rumah yang dijadikan lokasi penggunaan narkotika jenis sabu. Puluhan plastik klip berisi narkotika dan alat hisap ditemukan. Salah satu pengedar sempat mengelak, namun barang bukti berupa sendal jepitnya yang tertinggal di lapak TKP membuatnya tidak berkutik. BNN lanjut menggeledah sebuah rumah mewah yang disinyalir menjadi rumah milik bandar narkoba berinisial W yang ternyata sudah melarikan diri dan masuk DPO. Uang. Hitung dari bagian itu. Iya, nanti kalau nggak bisa kita hasil penyelidikan ternyata diketahui dan kawasan ini tersebut dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Dan ini diduga mengkoordinir sejumlah lapak di wilayah tersebut di mana peredaran narkoba tersebut memang marak terjadi. Kami mengamankan 7 orang berinisial RTM, S, AR, ANS, AHP, T, dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Saudara, kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas dan bengkel di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis sore. Kobaran api disertai asap tebal mengepul di lapak pengepul barang bekas dan bengkel mobil di Jalan Tugu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Yang terbakar ini adalah rumah sekaligus penyimpanan barang-barang bekas. Dugaan masih dalam penyelidikan. Yang laporan dari warga itu api sudah membesar. Sementara di Jawa Tengah, saudara, ratusan motor milik karyawan pabrik ban di Purworejo, Jawa Tengah hangus terbakar. Menurut sejumlah saksi, api terlihat pertama kali membakar sebuah sepeda motor di area parkir. Api dengan cepat menyambar sepeda motor sekitarnya yang terparkir berdekatan. Kebakaran berlangsung cepat menyebabkan para karyawan menyelamatkan kendaraan sebelum api semakin membesar. Ada karyawan teriak-teriak, ada asap. Saya spontan langsung naik ke parkiran atas. Begitu naik ke parkiran atas, posisinya api sudah besar, posisi sudah membakar motor itu loh.
satu atau dua motor itu. Entah itu api dari mana kita kurang tahu, entah korsleting listrik atau dari mana motor kita kurang tahu. Posisi api sudah ada, kita langsung melakukan pemadaman, tapi sudah nggak itu lagi. Karena posisi motor kan rapat, parkir kan rapat itu. Beralih ke informasi lain, saudara, libur panjang kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas exit tol Parung Kuda. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Jakarta. Kendaraan didominasi wisatawan yang akan berwisata ke wilayah kota maupun Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Meski padat, arus kendaraan masih terbilang normal di liburan kali ini. Antisipasi lonjakan kepadatan pada sore hari, polisi menyiagakan sejumlah personel di persimpangan jalan mengatur arus lalu lintas. Ada lonjakan-lonjakan yang cukup krusial. Mungkin kita tetap antisipasi menjelang long weekend. Namun secara keseluruhan situasi arus lalu lintas juga berjalan lancar dan normal. Kepadatan hanya sedikit di depan, ada bottleneck tidak sampai 1 kilo. Sementara itu, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, aktivitas perjalanan kereta jarak jauh masih terlihat di Stasiun Pasar Senen. Sebanyak 16.000 penumpang berangkat dari Stasiun Senen ke sejumlah tujuan. Meski berbeda dengan suasana pada hari Kamis pagi, kegiatan perjalanan kereta menuju luar Jakarta hingga Kamis masih terpantau ramai, seperti ke Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Sebanyak 9 perjalanan tambahan disiapkan dari wilayah Daob 1. Salah satunya dari Stasiun Pasar Senen. Tol Ciawi kilometer 45 macet total. Hal ini disebabkan pemberlakuan satu arah ke arah Jakarta yang masih berlaku hingga sore hari ini. Sehingga kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak terhenti di Tol Ciawi. Kondisi tol yang turun hujan semakin membuat pengendara memperlambat laju kendaraan. Informasi terkini dari pantauan arus lalu lintas di Puncak Bogor, kita sapa jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juru kamera Julian Ferdinand. Eril, bagaimana pantauan arus lalu lintas sore hari ini di kawasan Puncak, Eril? Ya, Cynthia, untuk situasi di Puncak Gadok yang dimana saat ini situasi rekayasa lalu lintas sudah tidak dilakukan, yang dimana untuk sistem lalu lintas ini sudah dilakukan dua arah, dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ataupun dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Julian Fernando bagaimana situasi saat ini, yang dimana memang baru beberapa menit saja, Cynthia, untuk sistem ini dilakukan kembali secara normal dengan melakukan dua arah, baik yang dari arah Puncak menuju ke arah Simpang Gadok ataupun dari Simpang Gadok menuju ke arah Puncak. Yang dimana memang kita mengingat sejak pagi hari rekayasa lalu lintas ini dilakukan seperti one way yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, lalu kemudian juga pada siang hari dilakukan dari Puncak menuju ke arah Jakarta untuk mengurai dari kepadatan yang ada. Namun tepat pada sore hari ini sekitar pukul 4 untuk lalu lintas sudah kembali normal pada dua arah, yang dimana kendaraan dapat menggunakan kembali jalur mereka. Yang dimana jika kita melihat sebelumnya pada kilometer 45 ini sempat terjadi kepadatan karena memang untuk sebelum jam 4 ini masih ditahan untuk yang menuju ke arah Puncak, namun saat ini situasi sudah mulai normal kembali. Kemudian itu juga, Cynthia, bahwa data yang kami dapatkan pada siang hari tadi sekitar pukul 12 ini dikatakan meningkat sebesar lebih dari 20%, yang dimana tercatat kendaraan ini sebanyak 21.000 kendaraan ini tercatat melintasi dari Simpang Gadok. Yang dimana dalam hal ini juga bahwa dari Polres Bogor sendiri mengatakan rekayasa lalu lintas ini akan disiapkan jika memang sewaktu-waktu terjadi peningkatan pada volume kendaraan. Kemudian untuk ganjil genap sendiri ini tidak diberlakukan pada saat libur panjang ini, yang dimana memang libur panjang ini akan terjadi pada tanggal 14 hingga tanggal 17, sehingga ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berkunjung menghabiskan waktu liburannya. Memang jika pantauan sejak pagi hari kami di Simpang Gadok ini terpantau kendaraan yang dari arah Ciawi menuju ke arah Jakarta ini didominasi oleh kendaraan plat B, yang dimana ini merupakan dari plat arah Jakarta. Kemudian juga bahwa dari
polisi mengatakan ada beberapa titik yang menjadi rawan kemacetan seperti mulai dari Simpang Gadok, kemudian juga dari Pasir Muncang hingga Cisarua. Tentu saja hal ini sudah dilakukan untuk mengantisipasinya dengan menurunkan ratusan personilnya pada titik-titik rawan kemacetan tersebut. Dan selain itu juga memang terlihat sejak pagi hari pun untuk petugas ini sudah melakukan penyisiran dan saat ini sudah dilakukan dengan sistem normal kembali dua arah dari arah Simpang Gadok menuju ke arah puncak. Yang dimana memang jika kita melihat bahwa prediksinya akan meningkat, Cynthia, untuk wisatawan ataupun dari masyarakat yang akan menuju ke puncak ini diperkirakan pada esok hari atau hari Jumat hingga hari Sabtu. Kemudian juga nantinya akan terjadi arus balik ini pada hari Minggu. Cynthia. Iya, Eril, selain rekayasa lalu lintas yang disiapkan, apakah ada jalur alternatif yang memungkinkan untuk dilalui para wisatawan? Ya Cynthia, memang ada beberapa jalur alternatif yang dapat digunakan wisatawan, namun tentunya dalam hal ini juga dari Polres Bogor menghimbau kepada wisatawan terutama yang dari arah Jakarta dan sekitarnya menuju ke arah puncak ini dapat lebih menggunakan waktu-waktunya sesuai dengan jam dari sistem rekayasa lalu lintas, yang dimana jika sebelumnya ini memang dikatakan bahwa untuk dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas one way pada pagi hari, Cynthia. Untuk yang dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini akan dilakukan pada siang hari hingga pada sore hari. Tentu saja rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional melihat dari volume kendaraan. Sehingga selain itu juga masyarakat dapat memantau dari informasi baik dari media sosial milik Polres Bogor sendiri untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini, yang dimana ini juga membantu untuk memudahkan mereka dalam mengambil waktu perjalanan. Selain itu juga mengingat pada saat ini juga sedang terjadi hujan, juga dihimbau pada masyarakat yang akan menuju ke arah puncak ini harap berhati-hati. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Eril Nata melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Eril, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, Saudara, SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Barat menyatakan tidak akan mengikuti lomba cerdas cermat ulang di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini adalah respons atas pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani yang sebelumnya mewacanakan pengulangan babak final lomba cerdas cermat. Sebelumnya kontroversi lomba terjadi karena juri menyalahkan jawaban yang benar kepada SMAN 1 Pontianak. Keputusan itu dinilai tidak adil kepada peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih melalui akun Instagram smansa.ptk.informasi, Seman 1 Pontianak menyampaikan pernyataan sikapnya. Pihaknya menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung Seman 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat. Selain itu, Seman 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat yang akan diulang sebagaimana yang telah disampaikan Ketua MPR. Sebelumnya, MPR menggelar ulang pelaksanaan final lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat usai insiden juri dinilai kurang adil dalam memberikan penilaian kepada tim dari Seman 1 Pontianak. Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan akan mengulang lomba cerdas cermat tingkat final di Kalimantan Barat dengan diawasi langsung oleh pimpinan MPR. Sementara juri yang akan ditunjuk untuk lomba cerdas cermat ulang nanti adalah pihak independen. Cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda di Kompas Petang. Di antaranya bantah angkatan Iran telah hancur. Iran menunjukkan kekuatan armada lautnya yang terdiri dari sejumlah kapal kecil dengan senjata ringan yang dijuluki armada nyamuk. Hari ke-14 pelaksanaan rangkaian ibadah haji, lebih dari 9.000 jemaah haji Indonesia
diberangkatkan dari Madinah ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya saudara, jelang puncak haji, 300 kursi roda tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kursi roda baru ini merupakan bantuan dari bank untuk mendukung petugas haji melayani jemaah haji di Tanah Suci. 300 kursi roda yang merupakan bantuan tahap pertama datang bersamaan dengan kedatangan jemaah haji Kloter Jakarta Bekasi 14 atau JKB 14. Kursi roda akan didistribusikan ke sejumlah titik pelayanan, terutama Mekah untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kursi roda juga akan dikirim ke Madinah untuk memperkuat layanan kepada jemaah, khususnya lansia dengan risiko tinggi dan disabilitas. Untuk mengisi waktu menjelang puncak haji, sekitar 2 pekan lagi jemaah haji Indonesia di Mekah melakukan ibadah tambahan, salah satunya umroh sunnah. Jemaah mengambil mikot atau titik awal dari wilayah Taim, tempatnya di Masjid Aisyah. Jemaah biasanya memanfaatkan waktu umroh sunnah di sore hari karena suhu udara tidak terlalu panas. Hari ke-14 pelaksanaan rangkaian ibadah haji, 9.000 lebih jemaah haji Indonesia dari 23 kloter diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Jemaah diberangkatkan ke Mekah menggunakan 9 sampai 11 bus per kloter sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore waktu Arab Saudi. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah singgah terlebih dahulu sekitar 15 hingga 20 menit di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot atau umroh wajib. Secara total, 153.000 jemaah dari 398 kloter telah tiba di Arab Saudi melalui Bandara Madinah maupun Jeddah dengan persentase kedatangan mencapai 75%. Ada 23 kloter yang telah dikirim dari 5 sektor dan rencananya sampai dengan terakhir kemarin itu sekitar 241 kloter telah didorong dari Bir Ali menuju Mekah dengan jumlah jamaah sudah mencapai sekitar 90.000 ke atas. Lebih lengkap soal pelaksanaan ibadah haji, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jihan Novita, yang bertugas di Media Center Haji di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Jihan. Apakah untuk saat ini persiapan di tengah suhu yang cukup panas di Madinah dan seperti apa rangkaian persiapan ibadah haji, terutama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga persiapan keberangkatan dari Madinah menuju Mekah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi, selamat sore waktu Indonesia, Juno dan juga saudara. Terkait dengan persiapan jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina memang terus dilakukan. Sementara di Madinah ini hampir seluruh jemaah yang sudah berada di Madinah ini sudah digerakkan menuju ke Mekah. Namun memang belum semua jemaah haji Indonesia meninggalkan Madinah. Karena saat ini masih ada beberapa jemaah haji berada di Madinah dan beraktivitas di Masjid Nabawi untuk beribadah. Namun memang aktivitas jemaah haji di Indonesia di Madinah ini sudah landai ya. Sebagian besar, Juno, bahkan hampir seluruh jemaah haji yang tiba di Tanah Suci saat ini sudah berada di Mekah Al-Mukarromah, dan juga mereka ada juga yang sedang menuju di perjalanan menuju ke Mekah Al-Mukarromah. Sementara itu hari ini, Juno dan juga saudara, adalah puncak pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju ke Mekah sebelum besok
merupakan hari terakhir jadwal pergerakan jemaah haji reguler dari Madinah ke Mekah. Di hari ini saja 14 Mei 2026, Juno dan juga saudara, tercatat ada 23 kloter jemaah dengan jumlah 9.057 jemaah yang telah diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah, di mana jadwal pergerakan jemaah dari Madinah ini telah berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore waktu Arab Saudi. Dan juga Juno dan juga saudara, di mana tiap kloter jemaah haji di Madinah ini diangkut menggunakan 9 hingga 11 bus menuju ke Mekah. Di mana sebelum meninggalkan Mekah atau sebelum meninggalkan Madinah untuk menuju ke Mekah, jemaah akan singgah terlebih dahulu transit sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot atau niat umroh wajib sebagai awal dari rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dan untuk memudahkan pergerakan jemaah pun diminta telah bersiap dari hotel dengan melakukan mandi sunnah ihram dan menggunakan pakaian ihram dari hotel, sehingga saat transit di Masjid Bir Ali, jemaah hanya tinggal melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat saja, mengingat memang pergerakan jemaah di Masjid Bir Ali ini sangat singkat, hanya berkisar 15 hingga 20 menit saja. Sementara demi kenyamanan jemaah haji, khususnya untuk lansia, resiko tinggi, disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu diimbau untuk tetap berada di dalam bus, tidak turun dari bus saat transit di Bir Ali, karena memang jarak dari area parkir bus menuju ke Masjid Bir Ali ini cukup jauh, dan di tengah kondisi cuaca panas saat ini suhu di Madinah mencapai 42 derajat Celcius pada siang dan sore hari, sehingga untuk jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu ini diminta untuk hemat tenaga, hemat energi untuk tetap berada di dalam bus saja, tidak perlu turun di Masjid Bir Ali demi kenyamanan dan keamanan dari jemaah haji tersebut. Sementara untuk besok, Juno dan juga saudara, akan ada 3 kloter jemaah terakhir yang akan diberangkatkan menuju ke Mekah dari Madinah, di mana pendorongan 3 kloter terakhir ini dengan jumlah ada 1.278 jemaah akan dilakukan secara serentak pada Jumat besok pukul 7 pagi. Sementara itu, Juno dan juga saudara, hingga hari ini per pukul 12 siang waktu Arab Saudi atau pukul 16 waktu Indonesia Barat, tercatat sudah ada lebih dari 155.000 jemaah haji Indonesia dengan 401 kloter telah tiba di Tanah Suci, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah, dengan presentasi kedatangan ini sudah mencapai 76%. Juno. Baik, kita harapkan dan doakan jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan juga keselamatan untuk menjalani rangkaian ibadah haji puncak nantinya hingga 2 pekan ke depan. Terima kasih rekan Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 telah berbagi informasi di Kompas Petang. Usai jeda saudara, tak lama lagi nasib perkara ijazah atas Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Bila kasus dinyatakan P21, akankah Roy Tifa langsung ditahan? Dialognya usai jeda bersama Cynthia Rompas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, dalam waktu dekat nasib tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Pengumuman tersebut saudara mengenai status perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI sudah P21 atau kembali harus dilengkapi. Tentang perkara Pak kami itu nggak akan minta RJ, Pak. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Pelimpahan berkas perkara 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa, untuk kedua kalinya ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah berlangsung sejak 16 April lalu. Tapi hingga kini, Kejati DKI belum mengumumkan status berkas tersebut. Menanggapi kejelasan perkara ijazah palsu yang berada di Kejati DKI, Kabid Humas Polda Metro Jaya memastikan perkara Roy dan Tifa akan dirilis dalam waktu dekat, apakah sudah P21 atau belum.
Terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Sebelumnya, tim hukum Tifa dan Roy menyoroti pelimpahan tahap 2 perkara oleh Polda Metro Jaya yang telah melampaui batas waktu 70 hari. Menurut Refli, berdasarkan KUHP lama maupun baru, batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan paling lama 14 hari, sehingga pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus fitnah ijazah Jokowi. Secara formil, kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu, dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Merespons desakan kubu Roy CS agar perkaranya dihentikan, polisi balik mempertanyakan alasan Roy CS meminta hal tersebut. Pihak Polda lalu menyinggung proses SP3 terhadap Rismon, Egy Sujana, dan Damai Harilubis karena ketiganya menempuh jalur restoratif justice. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, iya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan. Menanggapi jawaban Polda Metro Jaya yang menyinggung mekanisme RJ untuk menghentikan kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut RJ bukan satu-satunya cara untuk menghentikan sebuah perkara. Selain itu, dirinya dan 4 tersangka lainnya tidak akan mengajukan RJ dalam perkara ijazah Jokowi. Nah ini yang lucu, ya kami itu nggak akan minta RJ Pak, gitu. Kami itu melakukan apa yang disarankan atau apa yang tertulis dalam undang-undang, bahwa penghentian perkara itu banyak caranya. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Yang paling penting adalah kalau itu atas perintah hukum atau atas pertimbangan hukum, itu yang harus diikuti. Dan saya menjawab, Kombes Budi, RJ bukan satu-satunya cara. Kelanjutan kasus fitnah ijazah Jokowi kini berada di tangan Kejaksaan Tinggi DKI untuk memutuskan lengkap tidaknya perkara Roy Tifa sebelum dilimpahkan ke tingkat pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Tak lama lagi, nasib perkara ijazah atas Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Bila kasus dinyatakan P21 oleh Kejati DKI, akankah Roy dan Tifa langsung ditahan? Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga Ketua Harian BRN Ade Darmawan yang bergabung melalui Zoom. Selamat sore Mas Roy yang sudah ada di studio. Terima kasih. Ya, Bang Ade, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Saya langsung ke Mas Roy. Mas Roy, ini kalau dalam waktu dekat pihak Polda Metro Jaya akan memberikan atau menginformasikan terkait status Anda dan juga P21. Sikap Anda akan seperti apa? Mbak Cynthia dan pemirsa Kompas, saya senyum-senyum aja kan. Karena P21 tuh belum tentu juga P21. Kenapa? Ujungnya tuh masih ada 3 kemungkinan. Bisa P21, bisa P19 mati istilahnya, jadi P19 balik lagi. Atau malah P20. Orang-orang yang banyak nggak tahu nih P20. Jadi P20 itu dihentikan oleh kejaksaan. Karena tidak lengkap, kemudian prosesnya sudah terlalu lama, ya lewat 14 hari. 14 hari aja kalau sekarang dihitung, kalau kemarin press conference kami itu tanggal 8 Mei ya, ini kan sudah tanggal 14 ya. Jadi udah tambah lagi, sudah hampir 90 hari. Gitu loh. Jadi artinya udah nggak layak lagi. Jadi penghentian perkara itu tidak hanya dari kepolisian Mbak. Gitu. Jadi kalau Kombes Budi tadi, namanya Budi tapi tulisannya di sini Budi ya. Budi tadi mengatakan pelajari apa RJ. Ya.
mungkin yang saya katakan, mungkin teman-teman di sana juga perlu pelajari secara hukum. Oke, jadi saya konfirmasi ya, Anda ingin penghentian kasus melalui SP3, bukan melalui restoratif justice SP3 ya? itu ada 10 cara, ya, tidak hanya melalui RJ. RJ itu hanya satu cara di antara 10 cara, lainnya adalah demi hukum. Nah ini sudah perkara udah lewat lama, kenapa nggak dihentikan? Tapi klausul yang Anda gunakan terkait pasal di KUHAP. Soal waktu yang sudah lewat panjang, mau pakai KUHAP lama atau KUHAP baru ya. Kalau kita tahu persis aturan perundang-undangan, nggak bisa lagi turun ke Perpol, terus misalnya bolak-balik, enggak, itu yang lama. Sekarang kalau yang baru harus berhenti. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, pelimpahan berkas Roy Tiva di Kejati DKI ini kan bisa dikatakan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Di KUHAP diatur adalah 14 hari, ini sudah lebih dari 14 hari. Bila ini dipaksakan, tidakkah sebenarnya ini sudah melanggar ketentuan hukum yang tercermin dan juga tertulis di KUHAP? Ya, Mbak Cynthia, ini saya merasa geli aja mendengar Mas Roy ini ngomong bahwa 10 cara. Jadi gini Mbak Cynthia, terkait berkas Mas Roy yang mengetahui pelimpahan itu rentan waktu tanggalnya adalah antara penyidik dan kejaksaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita berbicara tentang penghentian penyidikan, itu diatur kalau KUHAP lama itu diatur di pasal 109 ayat 2. Nah di situ hanya 3 kriteria yang kita ketahui di situ. Jadi gini, 3 kriteria itu tidak cukup bukti, itu yang pertama. Yang kedua bukan tindak pidana. Yang ketiga alasan demi hukum. Alasan demi hukum itu apa sih? Gitu loh. Nah kalau alasan demi hukum itu adalah tersangka meninggal dunia, perkara kadaluarsa atau perkara sebelumnya atau nebis in idem. Nah perkara kadaluarsa ini belum kadaluarsa. Karena kadaluarsa. Tapi kan sudah melebihi 14 hari, seharusnya sudah masuk. Belajar lagi Mas. Jadi gini, perbedaan antara yang diatur di KUHAP daluarsa itu diatur lagi di pasal 84 terkait belajar dulu Mas. Jadi gini, Mas Roy juga ini kan separuh-separuh memahaminya. Jadi kita harus memahami hukum itu hanya pasal 109 ayat 2 yang terkait penghentian penyidikan atau SP3. Itu yang pertama. Jadi kita biar publik mengetahui ini. Jadi alasan demi hukum itu di situ, daluarsa itu ini tidak bisa dikategorikan daluarsa karena penyidikan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang belajar lagi Mas. Sama Mas Roy, ya terkait kejaksaan itu belum menentukan sikap di sini. Apakah Justru itu nih, saya kasih bocoran terbaru nih. Jadi Anda jangan merasa bahwa jaksa nggak diam-diam aja nih. Siapa bilang kejaksaan lagi bekerja, lagi melihat apakah ini sudah justru itu. Justru itunya gimana Mas Roy? Justru itunya gimana? Justru itu nggak usah terlalu banyak orang-orang yang nggak ngerti betul status terakhir dari kasus ini itu ikut bicara, termasuk Mas Adi Darmawan. Apalagi ada lawyer cewek itu siapa yang bilang 1000% gitu ya. Terus siapa yang nggak ngerti? Mas itu Roy, terus satu lagi ada yang lagi kemarin ngaku-ngaku avokat itu ya, Andi Aswan itu malah bilang minggu depan, ya awal minggu depan. Ini udah lewat nih awal minggu depannya. Ini udah liburan kamu. Jadi gini, status terakhir di kejaksaan itu, ya Mas Adi Darmawan kan nggak ngerti. Kita tuh berkomunikasi terus dengan Kejaksaan Tinggi. Ya, kita mendatangi Kejaksaan Tinggi ya pada tanggal 21 April yang lalu. Mendatangi juga Kejaksaan Agung di atasnya Kejaksaan dan diterima oleh Wakil Jaksa Agung. Oleh Jampidum. Intinya mereka belum menerima waktu itu, dan kalaupun sekarang menerima nanti akan langsung diberitahukan. Jadi belum ada laporan, jadi polisi juga nggak bisa bilang nanti akan. Dan lihat statementnya Kombes Budi ya, ini bisa P21 atau nanti akan dihentikan. Ya itu. Bang Ade jadi sendiri masih yakin kalau Mas Roy nantinya akan P21 kemudian ditahan? Jadi gini Mbak, P21 itu adalah kewenangan jaksa, ya. Lah ya jaksa makanya. Nah jaksa nanti ini kan saat ini sudah dilimpahkan, lagi diteliti. Iya kan belum balik ke Polda. Saya menantang Mas Roy gini. Kalau ini apa haknya Anda untuk nantang saya? Gak ada haknya, gak ada legal standingnya. Kalau ini bisa SP3 tanpa instrumen hukum, saya hadiahkan panci anti gosong sama Mas Roy. Apa itu agak ilmiah itu? Orang gak ilmiah, gak ngerti hukum, gak usah lagi. Tapi Mas Roy, kalau seumpamanya ini nantinya akan P21, ada undang-undang ITE di dalam sini yang menjadi ancaman Anda. Ancamannya 12 tahun, Anda akan langsung ditahan. Anda siap untuk ditahan? Gini, siapa yang berhak menahan?
Kalau di kepolisian tidak ditahan, ya kejaksaan tidak akan menahan. Itu udah jelas. Aturannya tidak ada. Itu loh, aturannya gitu. Apalagi tidak bisa langsung dipastikan P21 gitu loh. Apalagi ada ini belum tentu orang yang mengerti. Dia kan nggak punya legal standing gitu loh. Dan kasus ini ngapain juga dia ikut ribut-ribut. Pasal 32 dan 35 ini pun, ini pasal yang diselundupkan di dalam perkara saya. Nggak ada yang terkait dengan itu. Dan itu nanti akan gugur dengan sendirinya. Jadi udahlah, nggak usah terlalu banyak cuap-cuap di luar ya. Nikmati saja. Jadi saya tuh senyum aja Mbak Cynthia. Ketahui bahwa pasal 109 di KUHP lama itu adalah dasar. Gimana Bang Ade? Undang-undang belajar ITE lagi, tidak Mas. serta-merta untuk langsung menahan tersangka Roy Suryo. Belajar lagi deh hukumnya. Kembali kepada kewenangan kejaksaan. Jadi gini. Lah ya udah. Tahan dulu Mas Roy. Silakan Bang Ade. Dia bisa melakukan penahanan walaupun polisi tidak melakukan penahanan kalau dianggap pertama ya dianggap bahwa akan mengganggu persidangan, itu yang pertama. Nggak ada yang itu kedua, anunya. dianggap dia akan melarikan diri, ya. Yang ketiga, mau merusak barang bukti. Itu pelanggaran HAM. Kalau di polisi ditahan, kejaksaannya ditahan. Dipertimbangkan oleh jaksa. Dan saya sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu juga apalagi itu menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penahanan. Dan nggak bisa. Bang Ade, tapi hal apa, at least 2 poin deh. Poin utama yang membuat Anda ini optimis perkara Roy dan Dr. Tifa akan segera P21. Keduanya akan ditahan. Kalau prediksinya aja salah. Sekali lagi saya highlight bahwa itu kembali kepada kewenangan dari kejaksaan. Nah udah, nggak usah terlalu banyak ribut dulu. Sebentar Roy, saya bicara dulu. Tahan Mas Roy. Oh iya. Silakan Bang. Mas Roy ditahan. Ya terlalu banyak cuap-cuap. Tahan Mas Roy. 3 konsekuensi tadi. Kalau seandainya dari 3 konsekuensi tersebut itu terpenuhi dan dipertimbangkan oleh jaksa bisa dilakukan penahanan, itu monggo-monggo saja. Tidak dilakukan penahanan juga nggak apa-apa. Makanya. Media cetak, media elektronik, masyarakat Indonesia, baik yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo, gak ada yang mencintai lagi. Baca surveinya. Pengadilan. Nah kalau ini sampai ada penghentian, makanya saya bilang, silakan saya jawab. melakukan upaya-upaya hukum, tetapi tanpa dasar 109. Ini udah melenceng jauh. Dan deponering untuk kejaksaan, namanya deponering kalau penghentian nah itu. di sana. Nah, kalau deponering di sana, itu alasannya juga kuat, mengacu pada 109 juga, gitu loh. Belajar lagi deh. Jadi gini. Belajar lagi deh dia soal hukum ngaco. Gimana Mas? Gini, satu ya, yang ditunggu masyarakat itu bukan soal penahanan saya atau penahanan Dr. Tifa soal pencemaran nama, bukan. Tapi yang ditunggu tuh soal kepastian ijazah ini palsu. Nah, itu. Tunggu, bertanya soal kepastian ijazah ini palsu. Kenapa? Ini anunya lain. Nah, kenapa Anda meminta kasus ini dihentikan melalui SP3 contohnya, tapi bukan malah menuntutnya dibuka sampai di pengadilan? Yang dibuka sampai pengadilan tuh pengadilan-pengadilan atau sidang-sidang yang menuntut ini ijazah. Sidang saya yang nanti akan ditunggu-tunggu dikejar oleh para termul ini bukan akan menuju ke ijazah, tapi hanya pencemaran dan fitnah. Sementara bukti-bukti baru muncul juga soal pasal pramuka, udah ada orang yang ngaku yang membuat, kemudian nih dari university yang dari dulu ketika Ahmad Sumitro itu namanya juga Ahmad Sumitro, itu udah makin jelas, makin banyak Mbak yang membuka ini untuk kemudian kasus ijazahnya dulu yang terus. Terus satu lagi yang paling penting kayak tadi. Ini selesai itu belum tentu P21 ini orang ini harus belajar hukum deh. Gitu ya, ngaku-ngaku sekjen pradi apaan. Bang Ade, kita tahu ini kasus sudah sangat panjang, udah lebih dari 14 hari Bang Ade. Atau jangan-jangan memang sebenarnya penyidik sendiri di sini masih kebingungan untuk melengkapi. Atau bukan hanya soal ditahan atau dilengkapi, tapi malah justru dihentikan. Bagaimana Bang Ade? Ya, di dalam KUHP sepanjang masih dibutuhkan, baik itu Perkapolri juga diatur. Ada waktunya. Sepanjang masih dibutuhkan penyidikan, maka rentan waktu itu dan status, perhatikan status, kecuali ya kelihatan kok Mbak Cynthia kalau mau dihentikan. Statusnya pasti dicabut. Nah, Gini, Bang Ade, mengapa pihak Anda tidak mendesak kepolisian saja untuk mempercepat sidang terbuka jika memang Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli dan benar? Ijazahnya ini dulu. Yang palsu ini. Kejahatannya adalah kejahatan tindak pidana biasa. Tindak pidana biasa ini tidak ada itu sidang terbuka. Bukan sidang ini aja udah. Ini aja diteliti. Memang tidak diatur. Ini aja disidangkan.
Nah ini ada kekosongan hukum. Nah justru makanya lah saya belajar sampaikan lagi deh. sekali lagi Ada Mas kekosongan Roy, hukum segala. silakan melakukan upaya-upaya hukum. Intinya kalau ini dihentikan, saya kasih bonus panci anti gosong. Kami tangkap. Proses bolak-baliknya berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Tentu di sini masyarakat juga menanti adanya kepastian hukum. Bagaimana Mas Roy? Setuju. Makanya kepastian hukum terhadap kepastian palsunya Ija. Dan ini udah 99,9% palsu. Bukan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah pencemaran nama baik ini kalau diteruskan nggak akan sampai ke sini. Makanya masih banyak sidang-sidang lain, Mbak. Ada sidang CLS yang diteruskan lagi. Ada sidang di Pengadilan Negeri Solo yang baru diusulkan. Ada sidang diusulkan oleh Purnawirawan TNI yang kemarin berusaha diganggu oleh teman-temannya Mas Ade Kurniawan tapi gagal. Pitra segala itu gagal tuh mau jadi penggugat intervensi. Itu yang jelas-jelas nanti akan menguji ijazahnya dan yang akan menguji kepolisian, bukan soal fitnah pencemaran baik. Fitnah pencemaran baik itu, Mbak, itu kalau diteruskan nggak akan sampai ijazah. Ya mau itu dipastikan saya, Dokter Tifa atau yang lain itu misalnya kena, ijazahnya juga tetap palsu kok. Jadi ngapain juga ke sana? Yang ditunggu masyarakat itu Indonesia itu adalah soal ijazahnya, bukan soal status itu. Apakah Anda yakin Mas Roy belajar dan lagi juga Dokter deh, Tifa akan ditahan belajar dan lagi ya. berkasnya akan P21? Bang Ade? Pasti P21 enggak? Bisa mastiin enggak? Saya meyakini kenapa? Alah, meyakini banyak meyakini tapi nggak bisa. Mas Roy penting. Dengar Mas Roy, biar pembelajaran kita bersama. Lah ya makanya belajar lagi. Mas Roy, Ade belajar Mas lagi Roy, deh. Yang pertama adalah bahwa gini Mas Roy. Belajar kalau lagi. ini dihentikan tanpa dasar hukum yang kuat, ada dasar hukumnya gimana sih? Belajar lagi deh. Itu akan kena. Kenapa? Karena di dalam KUHP alasan demi hukum. Iya, ada alasannya. Itu Mas Roy harus meninggal dunia dulu. Harus ini ngaco banget nih. Nggak bisa ini. Ada ngaco banget ini. Ini buruk banget nih ya. Ada Darmawan ini ya. Nggak sampai ke situ lah Bang Ade. Iya, Kita tetap harus menghormati. Ada 10 syarat. Ada 10 syarat ini orang ini harus belajar. Individu ya, kita tetap. Gimana Bang Ade? Lagi. Ya jadi gini, ini penting. Singkat ya. Singkat tapi nggak bisa singkat nih, nggak ngerti. Mas Roy, karena udah pasti nggak P21, ngerti nggak P19, ngerti nggak P20. Ini nggak ngerti ada P20 segala soalnya. Menghentikan perkara semerta-merta. Ada P20 ngerti nggak? Alasan-alasan. Nggak ngerti juga dia. Kacau. Oke, tapi harus meninggal dunia. Yakin dari Bang Ade? Nggak mungkin. Dan harus pernah diputus oleh pengadilan atau nebis. Aduh, nggak ada. Jadi sekali lagi singkat ya. Singkat saja. Nggak hanya P21, tapi juga bisa ada P19 mati tadi atau P20. Jadi Ade Darmawan belajar lagi. Oke, tapi Anda pun siap ya ketika nanti P21 dan ditahan? Tidak mungkin ditahan, oke. Nggak akan, Mbak. Mbak, terakhir selamat merayakan Ekaristi Kudus untuk teman-teman yang merayakan. Terima kasih Mas Roy, terima kasih. Terima kasih juga Bang Ade Darmawan sudah berbagi perspektif. Mas Roy, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Saya hadir Mas Roy. Tak tunggu nanti. Siap, terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya militer Taiwan menggelar latihan militer saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Iran menunjukkan kekuatan armada lautnya dan bersiap melawan Amerika Serikat jika perang lanjutan jadi jawaban kebuntuan negosiasi damai. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya dalam dialog utama. Kembali di Kompas Petang, saudara. Militer Taiwan menggelar latihan perang saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Latihan militer digelar di Kinmen, Taiwan pada Rabu waktu setempat. Latihan tembak langsung mensimulasikan pertahanan Taiwan saat menghadapi pasukan Tiongkok yang berupaya mendarat di pulau-pulau terkecil.
Setelah memamerkan video latihan perang, militer Iran menunjukkan drone berwarna merah jambu dan biru di depan warganya. Drone Shahid 136 dibawa dengan mobil pickup dan ditunjukkan kepada warga yang berkumpul di kota Peshawar, Iran bagian tenggara. Aksi dukungan warga Iran untuk pemerintah dan militer dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat berlangsung di sejumlah kota. Aksi ini biasanya disertai pamer senjata untuk meyakinkan bahwa kekuatan militer Iran belum habis. Iran membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran telah dihancurkan. Garda Revolusi Iran belakangan menunjukkan kekuatan kapal kecilnya yang berbekal dengan senapan masih bisa memberikan tekanan di Selat Hormuz. Armada perahu serang yang kecil dan cepat dibentuk oleh militer Iran sejak tahun 1980-an selama perang Iran-Irak. Sejumlah analis mengatakan armada ini tidak dirancang untuk pertempuran konvensional di laut, melainkan hanya untuk mengganggu, mengelubung, dan membingungkan lawan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan angkatan perang Iran telah hancur, termasuk angkatan laut dan angkatan udaranya. Berkali-kali Trump menyebutkan Amerika telah memenangi peperangan. Trump juga memastikan tidak membutuhkan bantuan negara lain, termasuk Tiongkok, untuk mengakhiri perang melawan Iran. Trump mengklaim bahwa upaya saat ini telah berhasil menundukkan Iran. Sementara milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran melanjutkan serangannya menyasar sejumlah truk militer Israel di Deir Halfa, Lebanon Selatan. Tidak ada keterangan waktu secara pasti yang bisa dikonfirmasi dari video serangan yang dirilis media Iran Press TV. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di Beijing membahas isu perdagangan, konflik Iran, teknologi, dan juga Taiwan. Menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan, pembicaraan terbesar antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Xi Jinping mengatakan pada Trump bahwa jika ditangani dengan baik, hubungan bilateral akan stabil secara keseluruhan. Jika tidak, kedua negara akan mengalami konfrontasi, bahkan konflik, menempatkan seluruh hubungan dalam bahaya terbesar. Sementara Trump terus memuji Presiden Xi dan menyatakan Amerika dan Tiongkok telah akur. I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. 当前100年变局加速演进，国际形势是变乱交织，世界走到新的十字路口。中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？能不能携手应对全球挑战，为世界注入更多的？ Saling serang antara Iran dan Amerika Serikat mereda sejak masa gencatan senjata dan negosiasi. Namun perang narasi terus dilontarkan. Salah satu yang disorot pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum bertolak ke Beijing yang mengklaim telah menghancurkan angkatan laut Iran. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of their war machine is gone. Namun Iran tak menyerah pada syarat yang memaksa untuk tunduk termasuk melepas Selat Hormuz. Iran memiliki armada kapal cepat yang dijuluki armada nyamuk.
Armada ini beroperasi bersamaan dengan jumlah puluhan untuk mengepung sasarannya. Selat Hormuz menjadi poin kesepakatan damai yang tidak akan dilepaskan Iran. Melalui media Iran, IRGC mengumumkan angkatan bersenjata Amerika yang mendekati Hormuz akan jadi sasaran. این امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرور امن با هماهنگی نیروهای مسلح. Namun, krisis energi yang mengguncang global akibat memanasnya Selat Hormuz, sejumlah negara dilaporkan mengirim kapal mereka ke Timur Tengah, di antaranya Perancis dan Jerman. Sementara Amerika, rencana baru untuk operasi militer terhadap Iran apabila gencatan senjata saat ini runtuh dan perang kembali pecah. Pentagon dikabarkan tengah mempertimbangkan Operation Sledgehammer untuk menggantikan Operation Epic Fury jika Trump memutuskan melanjutkan operasi tempur besar terhadap Teheran. Iran tengah bersiap jika Amerika Serikat memutuskan memilih peperangan sebagai jawaban kebuntuan negosiasi damai. Lalu bagaimana kekuatan Iran dan Amerika Serikat khususnya saat adu kuat di Selat Hormuz? Benarkah kekuatan armada laut Iran yang mengandalkan kapal kecil atau armada nyamuk bisa menghadapi Angkatan Laut Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama dosen internasional Institute for Islamic Studies dari KOM Iran, Qasim Muhammadi, dan dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Beromio Duarte. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum Mas Qasim dari KOM Iran. Tadi ada visual bahwa di Iran drone Syahid 136 kembali diperlihatkan dan kembali ada dukungan dari masyarakat luas Iran agar tidak takut terhadap serangan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan tajuk yang saat ini digembor-gemborkan oleh Menhan Amerika Serikat yakni Sledgehammer. Seperti apa pantauan Anda? Iya, saya kira bahwa kalau masyarakat Iran dan juga pimpinan Iran itu dengan jujur tidak begitu percaya bahwa gencatan senjata itu ataupun bahkan perundingan yang mungkin akan diadakan itu akan berhasil. Untuk itu saya kira sudah siapkan warga juga militer Iran untuk memperpanjang dan melanjutkan perjuangan mereka terhadap agresor itu Amerika dan Israel. Kenapa? Karena kalau pengalaman yang Iran itu punya sama negara-negara lain khususnya sama Amerika Serikat itu membuktikan bahwa mereka nampaknya tidak paham bahasa perundingan ini yang mereka hanya ikuti, mereka mau tuntutan berlebihan mereka mau jalankan. Oleh karena itu bukan Iran yang memulai perang itu atau serangan atau konflik itu. Oleh karena itu sekarang yang Iran sudah diserang selama 10 bulan yang lalu itu 2 kali Iran itu diserang oleh karena itu Iran mau dengan bentuk ini atau bentuk itu mau mengamankan dan menjamin keamanannya untuk nantinya. Oleh karena itu sekarang saya kira kalau masalah Selat Hormuz dan juga masalah militernya Iran itu merupakan kartu menangnya Iran dan pasti Iran itu tidak akan lepas tangan dari kartu menangnya dia. Ya, Mas Qasim, juga ada informasi terbaru bahwa atau mungkin juga ini bukan sebuah strategi yang baru ya, bahwa adanya armada nyamuk, tapi saya melihatnya mungkin sebagai armada barakuda. Kalau di laut tentu barakuda menjadi schooling fish yang cukup banyak dan kemudian dia mampu mengerubung dan mengacaukan dan menghalau dari radar ataupun juga mengepung target. Dari pengamatan Anda, seperti apa sebenarnya armada kapal cepat Iran ini yang sering dilakukan terutama untuk wilayah di Selat Hormuz? Iya, kalau Iran itu sudah siapkan dirinya untuk perang ini selama mungkin 40 tahun yang lalu itu. Dan Iran ketahui bahwa kalau perang macam biasa atau perang simetrik biasanya tidak bisa dilakukan sama negara macam Amerika Serikat. Oleh karena itu Iran sudah siapkan dirinya untuk perang asimetrik. Dan yang sekarang terhitung dan saya kira bisa menentukan siapa menang di perang itu adalah lapangan ya. Itu bukan pernyataan pihak ini atau pihak itu. Sekarang dia bilang kalau Trump itu
banyak kali dia sudah umumkan bahwa kalau Navy-nya Iran itu sudah habis atau masalah rudal-rudalnya sudah habis. Tapi kalau itu sudah habis, kenapa kamu tidak bisa masuk? Kenapa kapal-kapal militernya Amerika Serikat itu waktu Project Freedom itu mereka sebelum bahkan 48 jam mereka sudah batalin Project Freedom itu. Itu yani kalau lapangan itu saya kira berbicara dengan dengan jelas bahwa siapa sekarang mengontrol Selat Hormuz. Baik. Ya, saya beralih ke Mas Evata. Mas Evata, dari operasi Epicuri, kemudian ada Freedom Project, dan saat ini ada operasi Sledgehammer yang dinyatakan bila gencatan senjata gagal, Amerika tidak tanggung-tanggung akan melakukan serangan yang bernama Sledgehammer. Lalu seperti apa sebenarnya? Ini hanya sebuah gertakan atau hanya untuk menaikkan leverage agar Iran kemudian tunduk di meja perundingan, atau bahkan memang serangan ini akan terjadi? Baik. Pertama, bahwa ada beberapa catatan intelijen Amerika yang memang bocor ya. Salah satunya mengatakan bahwa sebenarnya Iran itu mampu mengendalikan dari kurang lebih 30 hingga 30 dari 33 pangkalan rudalnya yang ada di sekitar selat. Dan terbukti kurang lebih ada 70-an% stok rudal dan peluncur yang saat ini itu memang masih utuh. Nah, ini tentu kalau dibaca oleh Amerika cukup berbahaya dan sangat-sangat memberikan efek yang cukup buruk ya dari citra mereka yang merupakan salah satu pengendali terhadap keamanan dan juga energi di dunia. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah penjamin kebebasan, tapi kali ini mereka cukup diuji. Akan tetapi tentu sebenarnya tujuan utama dari Amerika Serikat saat ini nanti kalau ke depan dengan penggunaan Sledgehammer, mereka akan fokus pada penghapusan atau pengurangan ranjau yang selama ini ditebar oleh Iran itu sendiri. Karena ini jujur sangat-sangat mengganggu jalannya navigasi dari beberapa kapal, dan juga dalam beberapa catatan ada beberapa operasi intelijen ya yang dilakukan dengan grup Handala ya, yang merupakan salah satu proksi cyber mereka yang ternyata mampu menghancurkan radar kurang lebih ada 470 kapal yang akhirnya itu mengalami GPS spoofing gitu. Akhirnya mereka terjebak di perairan dan tidak bisa kembali. Nah, ini merupakan hal yang sangat eksistensial tentunya menurut Amerika Serikat. Maka nanti ke depan Amerika Serikat akan fokus menghancurkan beberapa titik-titik yang selama ini dikendalikan, dan juga Amerika tahu bahwa sekarang kan ada jalur pelayaran yang baru dan ini dikontrol penuh oleh IRGCN begitu. Ada yang lewat Larak, ada yang lewat Kesem gitu kalau nggak salah ya. Saya kalau salah nanti mohon diperbaiki. Jadi ada beberapa poin-poin yang ternyata kali ini Iran tidak main-main. Nah, Amerika juga tambah tidak main-main ya. Mereka nanti akan bisa saja melakukan serangan bukan opsi serangan darat, tetapi operasi intelijen besar-besaran untuk melakukan kontra intelijen terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Saya lihat Sledgehammer masih dalam tataran demikian, belum menggunakan senjata-senjata pemusnah massal ya, nantinya akan membuat perundingan ini atau kontrol terhadap energi ini malah menjadi rusak. Saya lihatnya demikian. Oke, saat ini memang lagi ada pertemuan telah berlangsung antara Presiden Donald Trump dan juga Xi Jinping, namun tidak ada pernyataan resmi. Namun kita akan lihat seperti apa sebenarnya pertemuan ini, apakah juga Amerika Serikat akan mengajak China atau Tiongkok agar bisa melakukan perundingan dengan Iran. Informasinya dan juga pembahasannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang dan saudara, saat ini pertemuan antara Presiden Donald Trump dan juga Xi Jinping telah berlangsung, namun belum ada pernyataan resmi. Dan apakah pembahasan ini juga terkait dengan konflik Timur Tengah dan mengajak Tiongkok agar pihak yang berseteru dengan Iran ini mampu ditundukkan juga melalui upaya diplomasi dari Tiongkok. Kita akan membahasnya bersama dengan dosen International Institute for Islamic Studies di KOM Iran, Qasim Muhammadi, dan juga dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Beromeo. Saya kembali ke Mas Evata. Mas Evata, bahwa sebelum dari pertemuan antara Presiden Donald Trump juga dengan Xi Jinping, kapal tanker dari Tiongkok ini berhasil dan leluasa melewati Selat Hormuz. Ini merupakan tamparan sepertinya bagi Amerika Serikat. Dan apa sebenarnya misi utama dari Amerika Serikat dan Donald Trump bertemu dengan Xi Jinping pada pekan ini? Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa ada berapa kapal ya yang leluasa untuk berlayar, ya tentu sebenarnya ini merupakan tanda bahwa Iran menerapkan toolboat itu hanya bagi
yang dianggap sebagai musuh ya, atau mereka-mereka yang dianggap memiliki aliansi yang kuat atau erat kaitannya dengan Amerika Serikat, sehingga beberapa negara yang dianggap sebagai negara kawan itu bebas saja melintas. Dan juga ada beberapa dark fleet ya yang selama ini digunakan sebagai jalan keluar dari energi yang terus menghimpit ya, dan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Iran. Tetapi kalau kita balik tadi dengan pertanyaan bagaimana kondisi dalam pertemuan di Cina, kita lihat bahwa sebenarnya yang dibahas titik utamanya adalah terkait dengan Taiwan ya. Jadi Amerika ini kan akhirnya mengubah doktrin pertahanan mereka. Mereka memworldwide-kan, mereka melebarkan ya, melakukan stretching yang sangat luar biasa, sehingga ada beberapa titik-titik selat di dunia yang nantinya itu ketika kita lihat ada Selat Malaka, terus ada beberapa selat-selat yang mengaliri nadi perekonomian ke Cina, itu dijaga oleh Amerika. Ini sebagai bagian dari daya tawar yang sama ini dipegang oleh Amerika Serikat, karena mereka merasa bahwa energi dan security adalah bagian dari keunggulan mereka, dan mereka menawarkan itu kembali ke Cina. Dan tuntutan utama dari Amerika Serikat adalah ayo segera gunakan pengaruhmu untuk kembali membuka Selat Hormuz lebar-lebarnya, karena saat ini ada krisis yang sedang melanda dunia. Nah, itu yang disampaikan oleh Amerika. Selain mereka membahas mengenai AI ya, dan juga persaingan yang terjadi di beberapa latihan dengan Jepang yang jelas rudalnya sudah mengarah ke beberapa perairan Cina ya, dan itu sangat dekat sekali. Ya, terus juga ada beberapa latihan-latihan di Laut Cina Selatan juga. Ini sebenarnya kunci-kuncian yang terjadi begitu. Jadi dari Amerika Serikat menawarkan bahwa kami akan mengganggu Iran terus-menerus kalau kamu tidak menghentikan agresi atau mensuplai senjata kepada mereka. Nah, begitu juga dengan Cina juga mengatakan bahwa kami bisa menyerang Taiwan kapan saja. Maka terjadi semacam puji-pujian yang sebenarnya berada pada kondisi untuk melemaskan otot-otot yang kaku gitu. Otot-otot diplomasi ini kan kaku sekali. Nah, maka dari itu harapannya nanti akan ada upaya menjaga dan juga menciptakan stabilitas kawasan. Saya lihatnya demikian. Ya, Mas Qasim, kita mengetahui bahwa Iran juga tidak akan tunduk dengan proposal yang telah diajukan oleh Amerika Serikat, dan akhirnya mediator atau mediasi dengan Pakistan ini tidak berakhir dengan perundingan damai ataupun gencatan senjata yang saat ini masih dalam kondisi sangat rapuh. Anda melihatnya seperti apa kekuatan terutama Iran di Selat Hormuz dari kekuatan kapal, armada, dan juga penjagaan yang selama ini telah diberlakukan oleh pemerintahan Iran? Saya kira kalau Selat Hormuz itu sekarang menjadi bom nuklirnya Iran. Iran itu sudah banyak kali sudah buktikan dan sudah umumkan bahwa Iran tidak memerlukan senjata nuklir dan tidak ada senjata nuklir ternyata. Tapi saya kira kalau Amerika Serikat dengan serangan dan agresi ini menghadiahkan bom nuklirnya Iran yang dia perlukan. Dan sekarang saya kira kalau nilainya Selat Hormuz itu kalau dulu mungkin tidak begitu diketahui Iran dan bahkan negara-negara yang lain, tapi sekarang dengan jelas sudah jelas bahwa bagaimana dan betapa bernilai Selat macam itu. Ya, pasti kalau Iran itu selama hampir 50 tahun, walaupun ada penguasaan atas Selat Hormuz, tapi tidak menggunakan itu. Dan itu membuat Iran itu menjadi rugi. Dan Iran tidak akan tidak akan ulangi kesalahan itu sekali lagi. Iran sudah umumkan bahwa Selat Hormuz itu pasti buka dan akan dibuka lagi untuk negara-negara yang tidak bermusuhan sama Iran, itu pasti. Tapi kalau negara-negara yang bermusuhan sama Iran, yang selama 10 bulan terakhir itu 2 kali menyerang Iran, membunuh warga Iran, itu pasti Iran tidak akan memperbolehkan mereka untuk menyiapkan diri mereka sekali lagi. Hampir semua 100% peralatan dan juga persenjataan yang masuk ke pangkalan Amerika Serikat itu lewat Selat Hormuz. Kapal-kapal militer mereka lintas dari Selat Hormuz. Pasti ya, kalau masalah naik turunnya minyak itu pasti itu penting untuk negara-negara lain-lain. Tapi kalau masalah Selat Hormuz itu bukan masalah itu untuk Iran, itu masalah keamanan Iran, masalah keamanan nasional, masalah ancaman luar biasanya dari negara-negara agresif terhadap Iran. Oleh karena itu, saya kira kalau hampir 10 hari yang lalu itu Menteri luarnya Iran itu pergi ke China, dan di sana beliau itu menyebut bahwa walaupun kalau China itu merupakan mitra strategisnya Iran dan itu pasti tidak bisa diragukan, tapi Iran tidak akan
memperbolehkan bahwa Selat Hormuz itu kembali ke kondisinya sebelum perang ini. Iran sekarang menganggap Selat Hormuz itu sebagai satu ancaman yang luar biasa untuk keamanannya. Ya, oleh karena itu saya kira harus kita memahami masalah itu, bahwa kalau ada serangan, kalau ada ancaman dari satu bentuk, di sini ada satu selat, pasti tindakan kamu harus berbeda dengan kondisi biasa. Oke, saya ke Mas Evata terakhir. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa masa depan dari perundingan, terutama kita juga terus menggaungkan adanya upaya negosiasi dan juga perdamaian. Kita tentu mengharapkan seperti itu. Tapi tentu masing-masing pihak, kedua belah pihak, Amerika Serikat juga Iran, memiliki proposal yang sama-sama saat ini menemui jalan buntu. Anda menilai seperti apa? Akankah ada mediasi yang akan dilakukan, baik oleh peran yang akan dilakukan pasca pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping, dan berharap dari Tiongkok mampu membuka pintu perdamaian atau membuka pintu negosiasi terkait dengan proposal perdamaian yang akan ditemukan resolusi konflik? Ya, pertama mungkin kita harus melihat lagi ya, bahwa sebenarnya Amerika itu mencoba semaksimal mungkin ya untuk kembali mereaktivasi doktrin Monroe mereka. Dulu ada Presiden Monroe dan sekarang Donald Trump jadinya Donroe 2.0 lagi gitu ya. Jadi harapan mereka dalam perebutan energi, dalam perebutan pengaruh ekonomi, Amerika kali ini sudah tertinggal cukup jauh. Maka langkah untuk mengacaukan Cina adalah dengan cara mengacaukan Iran dulu begitu. Dengan berhasilnya mereka melakukan operasi di Venezuela, akhirnya mereka cukup percaya diri untuk melakukan agresi di Iran. Dan tujuan Amerika sebenarnya bukan untuk menghancurkan Iran secara total, tapi untuk mengacaukan sistem perekonomian mereka. Yang notabene kita ketahui itu mengaliri kurang lebih 90% nadi perekonomian itu, terutama petrol ya, itu ke Cina begitu. Maka ini menjadi daya tawar yang dilakukan oleh Amerika Serikat begitu, meskipun dalam kondisi tertentu mereka cukup kesulitan ya untuk mengontrol Iran. Nah, maka kalau ditanya bagaimana posisi terhadap diplomasi, nah dalam pertemuan inilah sebenarnya titik terangnya. Harusnya kedua belah pihak sama-sama membahas proposal untuk kembali mengartikulasikan ulang ya kekuatan mereka, dan mengartikulasikan ulang lagi terkait dengan ambisi geopolitik dari kedua belah pihak begitu. Karena sebenarnya ujung-ujungnya dalam perang ini ada 3 negara yang saling bertautan, antara Rusia, Cina dan juga Amerika, yang dianggap selevel untuk berbicara. Bukan berarti Iran berada dalam kondisi yang tidak sama, tidak, tetapi di sana ada permainan yang cukup clear ya terlihat. Maka dalam kondisi seperti ini ada beberapa proposal Charlie yang nanti pasti akan keluar ya, dan nanti hal tersebut terbukti dari pujian dari kedua belah pihak. Xi Jinping menyampaikan rasa perhatiannya mereka dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa banyak sekali aset Amerika di Cina, begitu juga akhirnya dari kedua belah pihak saling memuji ya. Mereka mengatakan bahwa akan ada pelukan besar ya dari Cina terhadap kami. Nah, ini kan menjadi tanda bahwa sebenarnya kalibrasi ini sengaja diciptakan untuk nanti membuat batasan-batasan teritori yang baru. Saya lihat demikian. Baik, kita nantikan bagaimana, seperti Anda bilang bahwa ada sebuah titik terang, namun kita nantikan bagaimana upaya negosiasi dan juga diplomasi yang tengah berjalan, dan kita harapkan adanya perdamaian dan juga menguntungkan kedua belah pihak, karena peperangan pun telah memiliki imbas yang sangat besar bagi dunia dan juga Indonesia terutama. Terima kasih sekali lagi Kashim Muhammadi, dosen International Institute for Islamic Studies dari Iran, dan juga Mas Evata Filomeno Berome Duarte, dosen geostrategi geopolitik Universitas Udayana, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Usai jeda, saudara, rentetan tembakan terdengar dari gedung Senat Filipina saat polisi berupaya menangkap seorang senator yang menjadi buron Mahkamah Pidana Internasional. Saudara, rentetan tembakan terdengar dari gedung Senat Filipina pada Rabu waktu setempat. Tembakan terjadi saat polisi berupaya menangkap seorang senator yang menjadi buron Mahkamah Internasional.
Rentetan tembakan terdengar saat polisi berupaya menangkap Senator Ronald De La Rosa yang jadi buron atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Internasional menuduh De La Rosa bertanggung jawab atas pembunuhan 32 orang pada Juli 2016 hingga April 2018. Rangkaian pembunuhan tersebut terjadi ketika operasi pemberantasan narkoba dilancarkan pemerintah Duterte. Presiden Senat Filipina Alan Cayetano mengonfirmasi serangkaian tembakan terjadi saat operasi penangkapan. Ahmad Syahri Asyidiki, anggota Komisi D DPRD Jember Jawa Timur yang merokok dan bermain game online saat rapat dengar pendapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas perbuatannya. Anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada warga Jember dan Ketua Umum Partai Gerindra atas perbuatannya bermain game online dan merokok saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Jember pada Senin lalu. Ahmad Syahri mengaku siap menerima sanksi dari Partai Gerindra maupun kelembagaan Dewan atas perbuatannya. Mohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa yang saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saudara, kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas dan bengkel di kawasan Cipayung, Jakarta Timur Kamis sore. Kobaran api disertai asap tebal terjadi di lapak pengepul barang bekas dan bengkel mobil di Jalan Tugu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik warga. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Seekor ular king cobra sepanjang 4 meter dievakuasi dari kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Tangerang Selatan, Banten. Seekor ular king cobra sepanjang 4 meter dievakuasi di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Tangerang Selatan, Banten. Reptil berbisa itu kemudian bergerak masuk ke area lobi dan bersembunyi di dalam toilet. Evakuasi dilakukan pegiat reptil asal Tangerang Selatan yang dikenal sering menangani evakuasi hewan liar. Proses evakuasi di toilet yang sempit berlangsung menegangkan. Ular agresif dan beberapa kali mencoba menyerang. Proses evakuasi berhasil sekitar 20 menit. Ya bro, saya lihat dan ini saya udah di LKS. Ya, sama teguh udah lihat ini. Gede banget emang juga orang berani. Tiba-tiba kayak gitu. Akhirnya saya jaga jarak dan buru-buru langsung kita jepit aja, langsung alhamdulillah itu lumayan dibilang lama sih, nggak cuman kira-kira 5 menit lah ular bisa diamankan gitu. Tangkap di lokasi tersebut itu 2 kali, pertama itu di tahun 2023 tapi ukurnya lebih kecil, itu ukurannya sekitar 2,5 meter dan ini yang sekarang tuh 4 meter luar biasa, itu gede banget. Kita ke informasi lain, saudara. Sejumlah umat Katolik beribadah dalam perayaan Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta. Ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus pada sore hari dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Umat sudah tiba sejak 1 jam sebelumnya untuk mempersiapkan diri mengikuti misa.
Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama Friska Clarissa dan Tifal Solesa. Terima kasih, sampai jumpa.